Luar biasa, pada hari ini kita kembali bertemu ya. Bagaimana semuanya wanita-wanita cantik yang diberkati Tuhan? Saya percaya semua kita sehat, kuat, tersenyum, dan siap untuk menghadapi apapun yang Tuhan izinkan pada kita pada hari ini. Ya, kita kembali berbicara tentang wanita ya. Pastilah wanita dengan topik-topik yang luar biasa. Kemarin ini kita bicara tentang wanita yang menjadi mimpi buruknya suami. Wow, ternyata waktu suami itu mendapatkan seorang pasangan, seharusnya kan dia happy dong. Logikanya pasti dia happy karena mendapat wanita yang dicintainya. Tapi fakta membuktikan banyak wanita-wanita yang bukan menjadi mimpi indah suaminya, tapi malahan menjadi mimpi buruk daripada suaminya. Kenapa? Karena ada karakter-karakter yang kurang diperhatikan suaminya selama ini. Ternyata sangat-sangat membuat sang suami tidak happy. Yang pertama kita sudah bicarakan, yaitu tentang wanita yang apa? Wanita yang gampang marah, yang gampang meledak, yang seperti kapal perang. Dan ternyata ada dua jenis wanita Kristen. Yang satu seperti kapal perang, suka marah, suka darah tinggi. Yang satu lagi seperti kapal saudagar. Yaitu apa? Yang disukai. Karena saya percaya setiap kita pasti suka dong melihat kapal saudagar, betul? Karena di sana ada barang-barang yang indah, ada tempat tidur yang indah, ada tas yang indah, ada alat makeup yang indah. Intinya semuanya serba menyenangkan. Makanya kita suka masuk ke kapal saudagar. Tapi fakta membuktikan banyak wanita Kristen menjadi kapal perang bagi suaminya. Makanya tidak heran sang suami tidak betah di rumah, sang anak-anak tidak betah di rumah. Itu ciri khas daripada wanita mimpi buruknya suami. Yang kedua, wanita yang bagaimana Bu Indri? Yuk kita buka ya. Dalam mana ini ayatnya? Kita buka dalam 1 Korintus 13 ayat 4 ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jelas, wanita Kristen yang bukan mimpi buruknya suami adalah wanita yang tidak mudah cemburu, apalagi bukan wanita yang sangat kuat cemburunya ya. Karena dikatakan karakter daripada salah satu karakter buah roh itu adalah apa? Tidak cemburu, karena dia punya kasih ya. Kalau kita lihat kisah, kita tahu cerita tentang Rahel ya. Semua tahu dong kisah tentang Rahel dengan Yakub. Yakub itu punya istri dua. Yang pertama adalah Lea kakaknya, dan yang kedua adalah Rahel. Kalau kita tahu ceritanya bagaimana Rahel itu didapat oleh seorang Yakub sampai berapa lama? 14 tahun. Karena Laban, ayah daripada Rahel, membohongi Yakub dengan berkata, inilah calon istrimu. Tapi yang diberikan ternyata bukan Rahel, tapi kakaknya Lea. Dan akhirnya Yakub harus 14 tahun bekerja hanya untuk mendapatkan cintanya Rahel. Ini bukan hal yang mudah. Bayangkan sekarang kalau sampai suami kita betul-betul bekerja mati-matian untuk mendapatkan cinta kita. Harusnya Rahel bersyukur ya. Harusnya Rahel bilang, wah luar biasa suamiku sangat mencintai aku. 14 tahun dia bekerja dengan Laban tanpa dibayar serupiah pun. Artinya dia betul-betul memiliki cinta sejati, true love kepada seorang Rahel. Tapi apa yang terjadi? Waktu Rahel diizinkan tidak punya anak alias mandul, dia marah kepada seorang Yakub, dia cemburu kepada kakaknya Lea. Dan coba kita perhatikan ayatnya di Kejadian 30 ayat 1. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya, lalu berkata kepada Yakub, berikan kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Bayangkan seorang Yakub yang notabene-nya sangat takut sama Tuhan sekalipun, itu terpancing emosi gara-gara punya istri yang terlalu cemburu ya. Seringkali kita sebagai istri, suami nanti misalnya pulang malam udah dicemburui. Nanti suami misalnya pulang kecepatan dicemburui juga. Suami nggak pulang-pulang lebih dicemburui lagi. Akibatnya apa? Suaminya nggak pulang-pulang. Jadi bukan masalah suami tidak sayang kepada istri. Kadang-kadang suami yang mendapat istri yang terlalu sangat-sangat curiga, terlalu cemburu kepada suaminya, ini membuat suami tidak nyaman. Saya punya satu pelayanan, seorang istri yang hampir tiap 10 menit telepon suaminya. Di mana? Lagi ngapain? Dengan siapa? Bayangkan ibu-ibu kalau kita seperti ini, apa mungkin suami kita bisa berkarya di luar sana? Tidak akan mungkin. Dan dia pun akan malu dengan teman-temannya. Dia akan malu dengan bawahannya. Dia akan malu dengan pemimpinnya. Karena istri yang tidak pernah berhenti menelpon, bertanya di mana suaminya. Seharusnya sebagai wanita
yang mau menjadi mimpi indah daripada suami, kita percayakan dong suami kita kepada Tuhan. Doakan dia sebelum pergi dan minta Tuhan mengcover suami kita. Masakan Tuhan tidak akan menjawab doa istri yang sungguh-sungguh meminta supaya suaminya disertai oleh Tuhan. Dengan kita cemburu buta tidak akan membuat kita bisa happy, dan akibatnya pertengkaran demi pertengkaran akan terjadi. Karena suami yang tidak melakukan apa-apa itu akan sangat terusik dengan istri yang selalu curiga dan curiga. Wanita, jangan suka membiasakan diri buka HP suami, periksa nanti semua nomor. Kalau kebetulan ada mungkin yang salah nomor, atau mungkin memang ada yang berhubungan dengan suami kita lawan jenis, akhirnya terjadi pertengkaran. Padahal mungkin itu teman kerjanya, padahal itu mungkin dia punya kolik, atau mungkin itu dia punya partner atau siapapun. Dengan kita bertahan dengan karakter cemburu, membuat suami menjadikan kita mimpi buruknya. Belajar percayakan suami kita, itu lebih kuasa, itu lebih powerful daripada selalu curiga. Karena orang yang selalu dicurigai tidak akan suka. Yang tadinya tidak berbuat apa-apa, akhirnya dia pikir, percuma Bu Indri, saya juga benar, istri selalu curiga dan cemburu. Akhirnya dia melakukan hal yang tidak menguntungkan kita. Hari ini kita belajar dari seorang Rahel. Rahel adalah pribadi yang selalu cemburu, padahal harusnya dia bersyukur punya suami yang mencintai dia. Kalau kita lihat memang akhirnya Rahel punya anak yang bernama Yusuf. Tapi ternyata tidak cukup dengan Yusuf, dia paksakan lagi harus mengandung anak yang berikutnya. Dan memang dia punya anak Benyamin, tapi kematian menunggu dia. Seringkali akibat karena cemburu buta membuat kita terlalu emosi dalam mengambil satu keputusan. Akhirnya yang rugi siapa? Rahel. Dia meninggal pada saat melahirkan seorang Benyamin. Notabene-nya Tuhan mau pakai Rahel untuk umur panjang. Tapi karena terlalu cemburu, terlalu curiga, tidak bisa mensyukuri keberadaan, dia kehilangan segala-galanya. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kami diingatkan hari ini supaya kami belajar mempercayai pasangan kami. Tidak terlalu cemburu dengan tidak pernah mempercayai dia. Karena itu adalah sumber penyakit, itu adalah sumber permasalahan dan adalah sumber ketidakbaikan dalam rumah tangga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang tidak menjadi mimpi buruk suami kami dengan roh cemburu yang membabi buta. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya Evangelis Dr. Indri Pardede Arya dari Sungai Sukacita Ministry by Love. Shalom.